Saya akan berbagi pengalaman saya dalam mencairkan dana di BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan membahas bagaimana cara mencairkannya, berapa lama waktu yang diperlukan, masalah apa yang terjadi, dan bagaimana dengan akhirnya. Mari kita bicarakan ya. Sewaktu kita akan mencairkan dana BPJS ini, kita harus memastikan bahwa status kerja kita sudah tidak aktif. Kalau yang ini masih aktif ya, jadi kita harus kerjasama dengan bagian kantor untuk menonaktifkan status kepesertaan kita. Jadi seperti ini ya, nonaktif. Kalau ini sudah keluar status seperti ini, bagi yang memiliki dana lebih dari 10 juta, harus mengajukannya lewat situs lapak asik. Dan ini ada jam kerjanya juga ya, dari Senin sampai Jumat, dan dari jam 6 sampai 15.30. Entah kenapa mereka kasih ini, padahal ini website ya. Kalau kantor kan masih mending ada jam kerjanya, ini website. Nah, setelah kita ajukan lewat situs lapak asik, sudah berhasil ini ya, kita akan mendapatkan bukti nomor antrian dan jadwal wawancara. Jadwal wawancara ini gunanya untuk memverifikasi dokumen yang sudah kita upload lewat situs lapak asik tadi. Nah, ini yang di dalam email saya, ada QR code, nama lengkap dan kawan-kawannya. Dan dia juga ada keluar jadwal wawancara ya. Ini juga persyaratan yang perlu kita ikutin. Dia sampai suruh tidak perlu datang. Kemudian nomor WA kita harus benar dan wajib aktif. Dan salah satu syaratnya kita tidak boleh bekerja sebelum kita terima duitnya ya. Karena kalau ketahuan sudah bekerja lagi atau statusnya sudah aktif kembali di BPJS Ketenagakerjaan itu, maka pencairan dana itu bisa dibatalkan oleh pihak BPJS-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, saya upload itu pada tanggal awal April ya, dan jadwal untuk verifikator melakukan proses verifikasi itu tanggal 30 Mei. Jadi kurang lebih waktunya hampir 2 bulan ya, sangat lama. Tapi untungnya jadwal verifikasi untuk menelpon itu tepat waktu ya, dia tidak telat. Halo, Halo. selamat siang Pak. Baik, dengan Iya, betul. baik ya, saya dari Tenaga Kerjaan Bapak. Ya, Ini Bapak pengajuan klaimnya dari perusahaan apa Pak? dari PT. Baik, untuk ini sempat berhenti kerjanya karena apa ya Pak ya? Karena di PHK. PHK. Iya, Ada surat ininya nggak Pak? surat Keputusan PHK-nya untuk disnakernya? nggak ada. Dia hanya, Disnakernya nggak ada ya? iya, dia hanya Ini kasih, PHK-nya ya. PHK-nya sepihak aja atau keseluruhan atau gimana Pak? Hmm, jadi dia hanya kasih tahu ya kita udah nggak bisa, eh, udah nggak bisa udah nggak bisa bayar lagi lah gitu istilahnya. Jadi Oh, beberapa perusahaannya udah karyawan, nggak produktif lagi apa gimana? perusahaan sih masih ada, mereka sih ngakunya nggak ada pemasukan lagi, jadi beberapa karyawan mesti dipecat-pecatin Oh gitu. gitu, oke baik. Untuk surat aslinya ada ya Pak ya, sesuai dengan yang dikirim di WA tadi ya fotonya ya Pak? Iya betul, surat Ada. ininya ya. Baik, surat keterangan kerjanya coba bisa diperlihatkan Pak di kamera, surat Iya, aslinya. surat keterangan kerjanya ya. Oke, Iya, betul, baik, oke sudah cukup Pak, terima kasih. iya. Untuk KTP asli ada Pak, bisa diperlihatkan Pak. Hmm, Oke, dipegang dulu ya Pak, taruh di bawah dagu jangan nutupin wajah. Saya izin foto ya Pak untuk konfirmasi sudah di video call ya Pak ya. Maaf, tunggu sebentar ya, sebentar. Ambil buka data ya. Ini, sebentar ya Pak. Baik, jangan gerak ya Pak ya. Lihat ke kamera dulu, tahan dulu. 1, 2, 3, oke, baik ya sudah cukup Bapak, terima kasih. Oke. Untuk KTP-nya sudah, untuk tanggal lahirnya bisa dibantu Pak, maaf, tanggal lahir Bapak tanggal berapa ya? Oke, nama ibu kandungnya? Sebelum kawin namanya, sesudah kawin jadi, Oh gitu, berubah ya Pak ya? Kalau di akta lahir apa Pak?
Di akta lahir, Marta... Ah, Akta lahirnya aku. Oh, akta lahir ibu, ibunya bapak apa? Marta Tera. Marta Tera. Tapi kalau di akta lahir bapak, Akta lahirnya aku... Aku nggak tahu. Kalau di kartu kalau di keluarga, kartu keluarga pak, di kartu keluarga apa namanya? kartu keluarga namanya... Oh, oke, sebentar ya. Boleh deh pak dikirimin foto kartu keluarganya, nanti saya video call aja sama bapak menyusul ya. Oh, ya. Oke, baik. Oke, berarti untuk video call sudah cukup ya pak, sudah selesai. Proses selanjutnya bapak tinggal menunggu transferan aja, paling lama 5 hari kerja ya pak ya. Sabtu Minggu tanggal merah tidak terhitung ya. Nanti untuk kekurangan kelengkapan dokumennya bisa dikirim langsung ke WA aja, ke WA saya aja setelah video call ya pak ya. Oke, di WA yang ini ya? Oke, terima kasih ya. Boleh, gimana pak? Di WA yang aku balas-balas tadi kan ya? Di WA, iya, yang saya video call ini pak, pakai yang ini. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya pak atas Aku waktunya. mau tanya bentar, sorry. Boleh, boleh. Aku Ya, lupa gimana, waktu aku ngisi rekeningnya itu di BCA kan ya? Oh, bapak sebentar saya cek dulu ya lapak asiknya ya. Iya. Sebentar. Bapak lewat lapak asik atau JMO? Lewat lapak asik. Lapak asik ya. Bapak di sini daftarnya pakai SeaBank pak. Oh, SeaBank ya. Oke, SeaBank ya. Di depannya 9019, belakangnya 938, benar ya? Oh iya betul. Pakai yang bapak daftarin pakai SeaBank ya. Baik, Iya. nanti tinggal dicek aja pak di rekening tabungannya paling lama 5 hari kerja, atau bapak bisa cek di tracking claim di aplikasi JMO untuk status proses klaim bapak ya. Oke, baik. Baik, oke, terima kasih pak. Ya, Selamat terima kasih sore. banyak. Sore. Nah, itu tadi ya wawancaranya. Dia sebelum nelpon saya, ngechat saya dulu melalui WA, sekitar 1 jam sebelum jadwal yang dijanjikan. Nanti dia akan menelpon kita ya. Di sini tanggal 3 Juni, verifikasi ke perusahaan sudah selesai. Tapi waktu saya tanya ke kantor, mereka belum konfirmasi apa-apa ternyata. Belum ada email yang masuk. Tapi setelah saya tunggu-tunggu, nah ini, balik lagi ke proses verifikasi di tanggal 10 Juni. Untungnya tidak ada lagi yang namanya orang video call melalui WA. Ya, kita lihat di sini, jadwalnya jadi kayak balik lagi, dalam proses lagi. Tapi setelah beberapa jam, prosesnya selesai, lalu yang ditunggu lagi verifikasi ke perusahaan. Dan di perusahaan lama ini katanya juga dia tidak melakukan verifikasi apa-apa ya. Tidak ada orang BPJS yang menghubungi mereka. Baik melalui telepon dan melalui email ya. Lalu keesokan harinya tiba-tiba verifikasi ke perusahaannya sudah selesai ya. Yang seharusnya selesai itu dari tanggal 5 Juni, molor sampai kira-kira tanggal 14 ya. Dan setiap hari saya selalu liatin progresnya terus. Dan tanggal 14 Juni akhirnya duitnya cair ke dalam rekening si bank saya. Cukup deg-degan tapi akhirnya berhasil.